Teman-teman, hari ini Eva Risa buat 4 macam roti tanpa telur dan tanpa pelembut roti. Tonton videonya karena di akhir video saya akan menjelaskan rahasia kelembutan roti yang alami. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini saya menggunakan bahan biang yaitu tepung terigu, air dan ragi dicampur semua dan didiamkan 1-6 jam. Hasilnya seperti ini. Ini hanya untuk mempercepat kerjanya saja. Oke, lanjut lagi. Untuk bahan doknya di sini saya siapkan garam, susu bubuk full cream, tepung terigu, susu UHT, gula halus, margarin, dan isian di sini saya pakai pisang uli dan meses secukupnya. Oke guys, langsung saja kita buat ya. Langkah pertama, aduk bahan biang menggunakan spatula seperti di dalam video ini. Lalu sisihkan bahan biangnya. Langkah kedua, siapkan wadahnya. Lalu ambil tepung terigu dan tuang ke dalam wadah. Tambahkan gula halus dan campur ke dalam tepung terigu, susu bubuk full cream. Lalu aduk menggunakan spatula sampai bahan tercampur rata. Setelah bahan ini sudah tercampur rata, lalu ambil bahan biang dan tuang ke bahan adonan. Gunakan spatula agar bahan ini dapat tercampur rata, lalu tambahkan susu UHT dan tuang ke dalam bahan adonan ini. Nah, teman-teman, di sini saya mentutorialkan bahan adonan dan bahan biang menggunakan tangan saja atau manual. Jika teman-teman di rumah punya mesin mixer roti, boleh menambahkan campur semua dengan bahan biang dan bahan adonan. Dan di sini saya menggunakan tangan saja agar bahan ini dapat dibentuk. Lalu lanjut lagi, tambahkan garam halus dan tambahkan margarin ke dalam bahan adonan. Di sini tetap saya menggunakan tangan agar margarin atau mentega ini dapat tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu saya menggunakan hand mixer roti agar bahan adonan ini dapat kalis elastis sampai batas tahap window pane. Jika bahan adonan sudah terlihat shining atau mengkilat, matikan hand mixernya lalu cek adonannya. Yang dimaksud dengan batas tahap window pane adalah pada saat adonan ditarik dan tidak putus, lalu terlihat transparan, itulah yang disebut dengan batas tahap window pane. Dan adonan ini tidak putus atau tidak sobek ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi. Rapikan kembali bahan adonan ini dan bulat-bulatkan seperti ini di dalam video ini. Lalu istirahatkan adonan ini kurang lebih 30 menit dan jangan lupa tutup menggunakan kain bersih ya. Setelah 30 menit, buka kembali tutupnya dan kempeskan adonan ini menggunakan tangan seperti di dalam video ini. Lalu siapkan timbangan dan timbang adonan ini menjadi 5 bagian dengan berat yang sama. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai ya. Jika bahan adonan sudah ditimbang semua dengan berat yang sama, lalu ambil kain yang bersih dan tutup adonan ini agar adonannya tidak kering, dan ambil adonan satu dan bagi menjadi 3 bagian lagi dengan ukuran yang kecil dan berat yang sama.
Jika adonan sudah dibagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang kecil, lalu kita lanjut lagi. Di sini saya akan membuat roti. Roti yang saya akan buat yaitu roti gulung. Gunakan rolling pin untuk memipihkan adonan ini seperti di dalam video ini, dan ambil pisang ulinya, letakkan di atas dan ambil pisau lalu sayat seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Untuk isian saya menggunakan meses coklat. Untuk isian boleh apa saja ya teman-teman. Lanjut lagi, lalu tarik adonan ke atas dan gulung perlahan-lahan seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Untuk bahan adonan kedua di sini menggunakan adonan yang besar dan saya akan menambahkan pewarna coklat dengan berat yang sama. Lalu adonan ini saya akan bagi semua menjadi 3 bagian. Setelah adonan ini sudah dibagi menjadi 3 bagian semua, lalu lanjut lagi. Di sini saya akan tutorial roti tikar atau roti anyaman atau yang disebut dengan roti rajutan, dan ambil bahan coklat dan pipihkan menggunakan rolling pin, lalu ambil bahan yang satu lagi warna putih dengan adonan yang kecil dan pipihkan menggunakan rolling pin dan letakkan seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa melihat tutorialnya di dalam video ini ya. Setelah adonannya sudah disayat kiri dan kanan, lalu ambil pisang dan letakkan di tengah seperti ini. Lalu bentuk atau buat seperti tikar, anyaman atau rajutan seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini, lakukan sampai semua selesai ya. Dan hasil tikar atau bentuk anyaman rotinya atau rajutannya sudah jadi seperti ini. Lalu lanjut lagi. Saya akan mengambil bahan adonan ini dan dibagi lagi menjadi 3 bagian lalu pipihkan. Dan saya akan membentuk adonan ini menjadi roti ketupat. Teman-teman, untuk tutorial roti ketupatnya boleh lihat langsung di dalam video ya. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai ya.
Jika adonan roti ketupatnya sudah jadi, lalu lanjut lagi. Dan yang terakhir, di sini saya akan tutorial cara membuat roti dengan bentuk roti gulung atau model keong. Teman-teman di rumah bisa lihat dalam video ini. Teman-teman bisa lakukan terus-menerus sampai semua selesai ya. Jika bahan adonan roti sudah dibentuk semua seperti ini, istirahatkan adonan ini kurang lebih 45 menit dan jangan lupa olesi dengan susu cair. Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 160 sampai 180. Lama waktu untuk oven kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jika rotinya sudah coklat, angkat, lalu olesi dengan butter atau margarin. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai ya. Tada, ini dia teman-teman, rotinya sudah jadi. Dengan satu adonan bisa menjadi 4 macam roti seperti ini. Dan sekarang saya penasaran bagaimana rasanya. Sebelum saya makan roti ini, saya melihat dulu bentuk hasil roti yang saya sudah buat. Dan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu lanjut lagi, saya akan ambil roti ketupat dan hasil bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan saya lihat ini aku suka banget dengan bentuknya yang cukup unik. Semoga teman-teman bisa membuat roti ketupat model seperti ini. Oke guys, sekarang lanjut lagi untuk roti selanjutnya. Nah, di sini adalah roti gulung atau roti model keong. Cukup mudah untuk membuat roti seperti ini dan cukup unik. Teman-teman di rumah juga bisa lakukan seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya ambil roti rajutan atau yang disebut dengan roti tikar. Warnanya cukup berbeda, coklat dengan warna putih atau kuning seperti ini. Agak sedikit rumit ya teman-teman, namun setelah ditutorialkan semoga resepnya dan tutorialnya juga bisa bermanfaat. Oke guys, sekarang saya akan memotong dan mencoba dan melihat bentuk dan isi roti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ambil roti gulungnya dan saya akan melihat di dalam isi roti tersebut. Lalu saya ambil pisau dan memotong roti ini. Cukup agak empuk rotinya setelah saya potong dan hasil di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Cukup unik dan rotinya empuk dan manis karena ada pisang ulinya dengan coklatnya di dalam. Oke, sekarang saya akan mencoba roti tikar ini. Setelah saya potong, ternyata rotinya juga ini berasa empuk dan hasil di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, rahasia dari kelembutan roti tersebut adalah di bahan biangnya. Jadi jika ingin membuat roti, gunakan bahan biangnya atau spok, campur tepung, air, dan ragi, lalu diamkan 1-6 jam. Lebih dari 6 jam, letakkan di dalam kulkas rak bawah, lalu tutup menggunakan kain bersih atau dengan tutupan agar bahan biangnya ini tidak cepat kering di dalam kulkas. Jika ingin menggunakan bahan biang untuk adonan roti, maka diamkan bahan biangnya dari dalam kulkas selama 1 jam atau tergantung suhu ruang agar bahan biangnya ini stabil, lalu bisa digunakan untuk membuat roti dengan cara campur bahan biang dan bahan adonan. Semakin lama bahan biang disimpan berhari-hari, disimpan di dalam kulkas, maka roti yang dihasilkan
akan semakin empuk dan lembut tanpa harus menggunakan telur dan tanpa pelembut roti. Itulah yang disebut dengan spow and dog method. Jika teman-teman sudah berada di durasi sampai sejauh ini, maka teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari saya. Semoga tutorial 4 macam roti ini boleh bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton.